Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengolahan data Rinex untuk pengukuran benchmark. Jadi untuk pertama kita memakai software Trimble Business Center sebagai software yang sering digunakan untuk pengolahan data Rinex. Kita buka dulu softwarenya. Terus untuk data yang perlu dipersiapkan adalah data-data Linux, baik itu data dari course maupun data pengamatan yang telah dilakukan. Di sini saya sudah punya data dari BM. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pengolahan data, di sini untuk pembuatan baseline processing dari benchmark sendiri, itu menggunakan metode eh, jaring. Maksudnya dari metode pembuatan jaring ini harus ada dua BM yang berdiri pada satu waktu yang bersamaan. Atau jika kita membuat satu BM, maka kita harus mengikatnya ke dalam dua course. Jadi contohnya misalnya ini merupakan BM yang akan kita ukur. Ini adalah BM yang akan kita ukur. BM1. Terus ini adalah course 1, course 2. Jadi nanti sistemnya akan seperti ini. Sistem jaring. Di mana satu course akan dijadikan sebagai pusat dari kegiatan pengukuran atau sebagai base dari kegiatan pengukuran. Contohnya ini. Dan jika terdapat kasus di mana hanya terdapat satu course terdekat, maka kita bisa menggantinya menggunakan satu titik bantu. Titik bantu ini biasa akan dijadikan BM. Jadi pengukuran BM akan dilakukan bersamaan BM1 dan BM2, kemudian dikiratkan satu course. Jadi dia akan tetap berbentuk jaring. Contohnya seperti ini. Kita dia hitam. Misalnya cuma ada core 1, jadi sistem pengikatannya adalah seperti ini. Sini, sini. Ini bisa juga seperti ini. PM2. Oke, kita lanjut terkait baseline processing ini kita menggunakan metode jaring. Untuk selanjutnya kita harus memastikan course kita aktif atau tidak. Untuk memastikan course kita aktif, kita harus membuka JK Handbook. Di mana dalam JK Handbook ini kita akan mendapatkan eh, di mana course stasiun course yang aktif sesuai dengan lokasi kita melakukan pengukuran benchmark. Untuk kasus studi yang saya pakai ini berada di Kabupaten Tojo Una-Una di Kota Ampana. Jadi di sini ada dua course terdekat yaitu course TEM yang berada di Lerat Tolindo Tojo Una-Una dan course CBTA yang berada di Bunta Banggai. Nah, untuk lokasi studi kasus saya BEM-nya ada di sini. Jadi untuk dua course terdekat yang kita ambil adalah CBTA, CAMP, dan juga CBTA. Setelah kita mengetahui course yang dekat, kita harus mengecek keaktifan dari course tersebut. Cara mengeceknya adalah kita klik ke bagian course, terus detail. Di sini ada beberapa, kita buka deskripsi. Nah, di sini komunikasi data tertulis online. Artinya data ini aman.
Kemudian kita unduh data. Kita masukkan dulu akun yang kita harus daftar akun dulu sebelum untuk bisa lanjut untuk mendownload data. Mungkin. Oke. Nah, kita masuk ke dalam pilih doi atau tanggal renext stasiun camp. Jadi, untuk doi ini sendiri, kita di sini akan menghitung 1 tahun 365 hari. Jadi untuk bentuk hari yang akan kita download, contohnya kita dalam data yang saya gunakan itu pada tanggal 20 September. Ini harus sesuai dengan tanggal kapan kita melakukan pengamatan benchmark. Jadi misalnya kita melakukan pengamatan benchmark pada 20 September, maka kita harus mendownload data pada tanggal 20 September. Kita cek dulu tanggal 20 September 2024 hari ke berapa di 2024. Nah, kita pakai AI. Kalau ini tanggal 20 September hari ke berapa dari 365 hari. Oke, jadi 20 September adalah hari ke-244 plus 20 sama dengan 264. Oke, sampai di sini kita mendownload hari ke 264 dari 366 hari. Oh ya. Nah, tinggal kita cari di sini untuk hari ke 264. 264. 20 September. Nah, 264 ada di sini. Ketika kita klik ini akan masuk ke dalam keranjang, terus kita lanjut ke keranjang, kemudian download data. Nah, untuk keperluan studi. Centang, kemudian oke. Data yang telah terdownload akan otomatis masuk ke dalam. Oke. Jadi kita sudah mendapatkan data dari satu course. Kemudian jika kita ingin menggunakan yang lain, tinggal kita ganti nama course-nya. Contohnya, lakukan hal yang sama untuk CBTA Bunta. Kita download juga pada hari yang sama. Nah, jika kita mengalami error data ketika kita memasukkan data Renex, karena hari pada saat pengamatan BM harus sama dengan hari saat pengamatan dari course-nya. Itu tidak akan bisa masuk ke Trimble. Oke, sekarang kita masuk ke dalam Trimble-nya, kita new project dulu. Di sini kita isikan blank template. Oke, sudah ini merupakan halaman depannya. Kemudian langkah awal yang harus kita lakukan yaitu kita ke project setting. Di sini kita akan mengubah terkait dengan koordinat sistem sesuai zona UTM yang kita gunakan. Kita di sini change. Oke, jadi kita cek dulu kembali kita berada pada zona UTM mana. Zona UTM Indonesia.
Oke, untuk zona UTM Indonesia sendiri terbagi atas beberapa zona UTM. Di atas itu, di atas dari khatulistiwa berwarna ini adalah merupakan zona North dan di bawah ini merupakan zona South. Jadi contohnya kita berada di daerah sini. Berarti kita menggunakan 51. Kita berada di zona 51 dan lokasinya berada di bawah zona khatulistiwa, garis khatulistiwa. Artinya kita menggunakan 51S. Oke, di sini kita sudah mendapatkan. Nah, di sini kebetulan saya sudah sering menggunakan 51S, langsung klik saja atau kita dari sini. Dari koordinat sistem and zone, dari atas kita scroll ke bawah, terus pilih worldwide UTM. Kemudian dari worldwide UTM kita tinggal cari 51 slot. Kemudian next. Untuk horizontal datumnya, Indonesia itu menggunakan WGS 1984. Jadi kita menggunakan 19. Terus next. Nah, ini unknown saja. Ini juga sudah otomatis karena kita di sini menggunakan GeoID model. Oke. Seperti ini. Kemudian kita oke. Oke, setelah kita melakukan setting, kita import dulu data-data yang akan kita gunakan. Oke, di sini saya mempunyai tiga data, data pengamatan 1 BM. Di sini ada, saya close dulu. Pengamatan jaring BM, di sini saya mempunyai tiga data, yaitu BM20, Kors Ampana, dan Kors CBTA. Oke, di sini langsung saja saya buka ini BM pengamatan data BM saya. Nah, untuk semua file ini kita tekan shift. Setelah kita mengimport akan muncul select file seperti ini. Kemudian kita tekan shift, kemudian klik paling bawah, kita import semuanya. Oke, ketika sudah terimport akan ada seperti ini. Nah, di sini akan kelihatan terkait durasi. Oke, saya lupa menjelaskan terkait dengan durasi. Jadi untuk pengukuran dari course itu untuk durasi minimal pengamatannya setiap 10 kilo itu 1 jam. Jarak antara BM1 ke BM terjauh itu sekitar 70 kilo, yaitu BM CBTA. Jadi di sini kita menggunakan durasi waktu pengamatannya itu 7 jam. Nah, ini bisa diubah poin ID-nya, mau diganti apa, sesuai kemauan kita. Terus yang paling penting di sini, kita mengatur terkait metodenya. Kenapa kita di sini menggunakan terkait dengan tinggi tinggi ininya, tinggi dari tripodnya itu kita menggunakan antena phase center. Jadi setiap setiap GPS geodetik yang kita gunakan itu mempunyai antena phase center yang berbeda-beda. Jadi itu harus selalu diperhatikan. Antena phase center ini merupakan suatu plat yang terdapat di bawah dari antena dari geodetik itu sendiri. Jadi ini perlu diperhatikan oleh surveyor. Untuk height-nya di sini kita melihat dulu. Karena untuk setiap hari pengamatan kita juga melakukan pencatatan dari height. Nah, di sini ada data di mana pada tanggal 20 September itu untuk tinggi alat berada di 1559. Kita, oh di 20 September, kita menggunakan data 20 September. Oke, 1559. Jadi kita masukkan di situ data 1559. Cek kembali, make sure. Oke, terus kita cek lagi receiver, ini tidak perlu ada yang diubah. Kemudian kita oke. Maka otomatis data yang ini kita centang aja no. Data BM01 itu telah ada di sini.
Oke, kita import kembali untuk dua data selanjutnya. Untuk data selanjutnya yang saya masukkan adalah data dari course. Di sini ada course Ampana terlebih dahulu. Kita ambil Renex-nya, kemudian oke, kemudian import. Nah, ini CMP. Untuk antenanya sendiri ini kita tidak perlu ubah. Oke, ya otomatis akan muncul. Terus kita import lagi untuk data dari course Bunta. Next. Oke. Kemudian kita import. Juga sama, tidak ada yang perlu diubah untuk antenanya. Height-nya itu mengikut dari course data yang kita ambil. Kemudian kita klik OK. Oke, jadi setelah muncul seperti ini, kita akan melakukan yang mana kita akan memilih di antara kedua course ini yang mana yang kita akan jadikan acuan. Karena di sini BM yang kita ukur berdekatan dengan camp, course yang ada di Ampana, makanya kita memilih course ini untuk dijadikan sebagai data utama atau data acuan. Di sini pertama kita select dulu, kemudian di point, kita klik kiri, kemudian kita klik kanan, kemudian add koordinat. Nah, cara mengubahnya adalah di sini dari tanda tanya kita jadikan dia sebagai control quality, kondisi control quality. Ini tidak ada yang perlu diubah, kemudian oke. Jadi ketika berhasil dia akan menjadi segitiga seperti ini. Oke, ketika kita sudah selesai, kita melakukan kita select all dengan cara memblok semua datanya. Kemudian kita masuk ke survei. Untuk di survei ini, kita langsung mengklik di proses baseline. Oke. Dari proses baseline ini, kita sebenarnya sudah mendapatkan data yang cukup bagus. Ini berada di 1,3 mili, 1,3 mili, juga 0,0. Ini sudah cukup bagus, ini dalam 1 meter. Nah, jika terus untuk solusinya itu fix. Nah, di sini jika terjadi float, artinya data masih mengambang, yang dikarenakan adanya obstacle-obstacle. Di sini kita dapat menuju ke setting dulu, di mana ada beberapa parameter juga untuk mengkiakisi data yang kita dapatkan di lapangan. Oke. Di sini untuk baseline processing sendiri ada beberapa opsi pilihan. Yang pertama itu ada satelit, di mana untuk satelit ini sebenarnya kita melakukan trial and error jika ada data yang kurang bagus. Nah, kemudian untuk elevation mesh di sini saya akan gambarkan sedikit. Jadi di lapangan bentuk dari BEM kita mungkin kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Jadi untuk elevation mesh ini cara pengaturan yang kita gunakan saat elevation mesh ini hitunglah 10 derajat. Jadi elevation mesh ini yang 10 derajat tidak akan dipancarkan antena sinyal dari geodetik ini. Jadi sinyalnya akan memancar seperti ini. Kecuali untuk jarak
volume 10 derajatnya akan memancar ke. Jadi untuk elevation mesh ini sebenarnya digunakan untuk ukuran atau stake out dari titik bor. Ketika di sini memiliki banyak elevasi pohon-pohon, untuk mendapatkan data yang akurat, ini kan akan terblokade, blokade. Makanya di sini kita harus tingkatkan elevation mesh-nya. Jadi datanya akan terfokus ke sini. Mungkin seperti itu terkait elevation mesh. Nah, di sini kita berada di bukaan jalan, kita tetap menggunakan 10. Nah, di sini untuk parameter yang kita gunakan, di sini kita menggunakan 0,05 meter untuk flagnya. Jadi di sini untuk standar paling bawah. Jadi jika dia berada pengukurannya sudah berada di 0,05, berarti itu sudah gawat dan data yang dihasilkan tidak bagus. Jadi di sini standar kita. Nah, terus untuk gist processing tidak ada yang perlu dirubah. Nah, terkait dengan fix processing ini, solusinya kita sudah pilih float. Untuk frekuensi ini, frekuensinya itu nanti kita akan trial and error jika terdapat float, data yang float. Kemudian untuk automatic ini kita harus melakukan koordinasi dengan pengambilan data di lapangan, survei di lapangan. Jadi untuk pengunduhan data Renexnya itu beberapa detik. Jika dia menggunakan 1 detik, kita pilih satu. Namun jika kita tidak mengetahuinya, kita tinggal pilih automatic saja. Terus untuk general ini tidak ada yang perlu dirubah, kita default aja. Kemudian kita oke dan proses. Oke, ketika selesai diproses, contohnya misalnya ada data yang tidak fixed, maka di sini akan ada terganti dengan float. Cuma untuk datanya sudah bagus. Di sini untuk RMS, untuk horizontal presisi, vertical presisi 95%, ini juga 95%, RMS. Ini antara dua ini horizontal vertical length adalah jarak antara CBTA ke BN01. Ini sekitar 6 kilo, terusnya sampai 7 kilo. Kemudian kita save. Oke. Setelah kita save, di sini kita melakukan yang namanya adjust network. Klik adjust network, ini wajib dilakukan. Nah, kita di sini melakukan checklist di bagian 2D-nya. Nah, setelah dilakukan, terus kita adjust. Oke. Ketika sudah ada seperti ini, kita klik OK. Nah, ketika data sudah seperti ini, maka data yang kita dapatkan sudah sesuai. Nah, untuk menampilkan data yang telah kita buat, di sini kita melakukan baseline processing report. Ada di atas sebelah sini. Kita juga mengambil point list. Oke, untuk baseline processing report ini kita dapat langsung save ke PDF untuk dilaporkan kepada klien sebagai hasil dari hasil pengukuran kita. Di sini dijelaskan tentang UTM-nya, KMS-nya, file datanya fix. Kemudian kita PDF. Save ke PDF.
Based on processing report. Oke. Kemudian ini juga sama. Ini bisa ke Excel, PDF maupun Word. Point basic. Save. Oke, mungkin sampai di sini penjelasan terkait dengan untuk hasilnya bisa kita lihat di sini. Bisa proses sedikit. Bisa lengkap sama data-data pengambilannya dan lain sebagainya. Sudah semua. Itu juga dengan point listnya. Jadi kita sudah mendapatkan koordinat seperti ini. Koordinat ini kita harus simpan untuk digunakan pada saat pengolahan GCP. Mungkin sampai itu untuk pengolahan data BM. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.